Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing. Mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia Allah kita yang memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan dan di dalam rumah saudara saat ini. Hari ini Minggu 26 April 2020. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita bersateduh bersama. Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Allah dengan penuh kerinduan kita, dengan kekudusan. Tanggalkan segala beban di hadapan. Mari kita memuji dan membesarkan namanya. Oh Tuhan, Maha Besar. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan bulu semua menjadi pertanda maha kuasa Kau-Ku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Pencipta, Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu. aku memuji kebesaran-Mu, Di kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di saat seperti ini Tuhan, Engkau hadir di hati kami masing-masing, dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh kuasa, Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu untuk kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami, dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat pandemi
corona ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, beraktivitas sekalipun sudah masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun kita, membimbing kita, karena Dialah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Saya akan berdoa, Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu kembali datang menghadap hadirat-Mu untuk senantiasa selalu mengucapkan banyak puji syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Engkau berkati bisa mengadakan ibadah pada minggu pada saat ini Bapa. Tuhan, kami saat ini mau menaikkan setiap pokok-pokok doa yang tidak henti-hentinya Tuhan, kami mohonkan hanya kepada-Mu.
Karena pada saat ini kami yang hadir pada saat ini meyakini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan mendengarkan setiap seluruh doa kami, dan Tuhan pasti akan jawab pada waktunya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau memberkati dari kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Wakilnya, beserta staf-stafnya yang telah Kau pilih untuk bisa memimpin bangsa ini. Dari DPR, MPR sampai tingkat paling bawah, Engkau beri akal kebijaksanaan yang takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap persoalan, permasalahan yang terjadi di bangsa kami, terkhusus pada saat ini ya Bapa, yang telah mengenai di bangsa kami, yaitu virus corona yang pada saat ini masih ada. Kiranya Engkau akan menyingkirkan Bapa semuanya virus yang ada di seluruh dunia, terkhusus bangsa Indonesia. Kau berkati sehingga bisa berakhir secepatnya Bapa. Kerinduan bangsa kami bisa untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala Bapa. Juga untuk pemerintahan saat ini dari Kota Solo, Kau berkati Bapak Rudi yang juga Kau pimpin untuk bisa membangun Kota Solo ini, sehingga di dalam kami beribadah bisa nyaman, sehingga dapat ditiru oleh kota-kota yang ada di Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan Kota Solo ini ke tangan kuasa-Mu. Tidak lupa hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah Kau pakai untuk melayani di Gereja Baptis Indonesia Gading, baik di Induk maupun di Japang, dari Bapak Emeritus Yohanan Suripto beserta keluarga. Engkau senantiasa akan memberkati. Juga Bapak Paulus Batara Nusantara beserta keluarganya, juga Engkau akan memberkati di dalam beliau mengembalakan di Induk ini ya Bapak. Tidak lupa untuk di Japang Busan, Bapak Anto Jima, Engkau berkati beserta keluarga dan jemaat yang ada di sana. Juga yang ada di Candirejo, Bapak Teja Kurniawan, Kau juga memberkati di dalam pengembalaannya, keluarga beserta jemaat yang ada di sana. Juga tidak lupa hamba-Mu berdoa untuk di Watu Gajah yang saat ini Kau percayakan Bapak Melkisedek Subalan. Kau berkati beserta teman-temannya yang saat ini terus untuk membimbing di sana, dan Kau berkati segala pergumulan yang ada di Watu Gajah Bapa. Juga hamba-Mu menyerahkan semuanya, terkhusus untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading. Tuhan, Kau memberkati kerinduan kami untuk kembali bersama beribadah di gereja ini ya Bapa, di rumah-Mu ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan melindungi semuanya jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading dari virus corona pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pokok doa pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Ampuni Bapa akan segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepekan kita diberkati Tuhan. Seberapapun berkat yang dilimpahkan kepada kita, mari kita bawa persembahan, persepuluhan, persembahan syukur ke rumah perbendaharaan Allah. Kita yakin Allah berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan bagi kita. Haleluya, berkati persembahan. God
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita duduk tenang ada di kaki Allah untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Paulus Batara Nusantara STH dengan tema Aku Percaya. Mari. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa, kita siapkan hati kita. Bapa yang di surga, Allah yang kekal, yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di saat ini. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh meninggikan Engkau, semua karena kemurahan-Mu. Ketika kami saat ini Tuhan berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami percayakan pewartaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan naikkan syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara mendengarkan di rumah masing-masing bersama keluarga, tetapi tidak mengurangi kekusukan kita di dalam menikmati firman Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan
di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Firman Tuhan saya beri judul Tetaplah Percaya. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama dan yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur saat ini walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita masih dapat menikmati ibadah dengan kita tidak ada hambatan. Kita bisa duduk tenang, kita bisa menikmati berkat Tuhan bersama keluarga kita, anak istri suami kita. Kita bersyukur karena walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Kita harus sabar Bapak Ibu Saudara, karena edaran dari pemerintah kota kemarin kita sampai tanggal 25 Mei diperpanjang. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang terindah kita bisa berkumpul bersama keluarga, kita bisa berdoa bersama, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan duduk bersama, itu suatu anugerah dalam keluarga kita. Kita masih bersyukur Bapak Ibu Saudara, walaupun situasi saat ini belum membaik, kita masih beribadah di rumah-rumah, kita belum bisa beribadah di gereja kita yang kita cintai, tetapi kita bersyukur kita masih bisa menikmati makan minum, kita masih bisa bersenda gurau dengan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi seperti ini tidak hanya dialami kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa mengalami pandemi corona ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara tetap sabar di rumah dan tetap melakukan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau kita melihat bagaimana Ayub mengalami penderitaan Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub mengatakan di dalam ayat yang kedua ini, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bukan Ayub dalam keadaan bahagia, bukan Ayub dalam keadaan senang, tetapi Ayub sudah merasakan apa yang dideritanya. Ayub sudah melewatinya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat penderitaan Ayub itu lebih menderita daripada kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin situasi corona kita masih bisa keluar, kita masih bisa pergi, kita masih cari makan di luar bisa, kita masih bisa bersenda gurau dengan keluarga kita. Tetapi penderitaan Ayub Saudara, Ayub mengalami penderitaan yang hebat. Kalau saat ini pemerintah menyarankan kita harus di rumah, harus social distancing, atau kita harus menjaga diri, kita harus menjaga kebersihan, tidak boleh kemana-mana. Tapi Ayub Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan yang hebat. Dia mengalami lockdown total dalam hidupnya. Bagaimana dia mengalami lockdown total Bapak Ibu Saudara? Dia mengalami social distancing, dia mengalami karantina sendiri. Kalau kita mengalaminya, semua negara mengalami Bapak Ibu Saudara. Saudara di rumah, negara yang lain penduduknya juga di rumah. Tetapi Ayub, dia harus di rumah sendirian, dan dia terkena penyakit kulit yang sangat parah. Bapak Ibu masih bisa di rumah,
masih sehat. Ketika Ayub mengalami situasi lebih parah dari yang kita alami ini, Bapak Ibu Saudara, Ayub tidak hanya sakit kulit, dia hanya duduk di tengah-tengah abu yang hangat. Dia harus di sana menggaruk badannya dengan beling dari ujung kaki sampai kepada kepalanya. Maka Ayub mengalami penyakit kulit yang hebat. Dia tidak bisa bersendoguro dengan keluarganya. Mengapa? Karena anak-anaknya, ke-10 anaknya itu mati semua. Hartanya habis, Bapak Ibu Saudara. Ayub mengalami penderitaan, mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Kita masih bisa menikmati makan, minum ya saudara. Kita masih bisa gojekan dengan suami kita, istri kita, masih bisa memuji Tuhan. Ayub tidak bisa. Dia mau bersendoguro dengan istrinya, dengan anaknya, dengan sahabat-sahabatnya, tidak bisa saudara. Ketika sahabatnya ini pun mempersalahkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ke-10 anaknya mati. Istrinya yang harus memberikan semangat malah menyuruh dia mengutuki Allahnya. Sahabat-sahabatnya yang tadinya baik, ya, ada Elifas, ada Bildad, ada Sofar saudara. Tetapi ketika Ayub mengalami penderitaan hebat, hartanya habis, anak-anaknya mati saudara, dia sendiri terserang penyakit kulit, maka anggapan daripada sahabat-sahabatnya adalah Ayub ini kena tulah atau kena hukuman. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak sedih menghadapi penderitaan yang Ayub rasakan? Bapak Ibu Saudara, hidupnya menderita, dia tidak bisa kemana-mana, dia harus di rumah, harus di tengah-tengah api untuk membuat tubuhnya ini nyaman. Dia tidak bisa kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Ayub sungguh menderita sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, ketika Ayub berkata aku tahu saudara, ya, di dalam ayat yang kedua, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini menunjukkan kepada keyakinan Ayub bahwa Allah yang disembah itu tidak pernah meninggalkannya. Di dalam kisah Ayub ini memberi keteladanan kita bersama di situasi seperti ini. Kita masih di rumah, kita masih bisa menikmati makanan minuman, kita masih bisa bersendoguro dengan keluarga, itu kita masih bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ayub sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita dikuatkan, kita diberikan keteladanan oleh Ayub. Mengapa Ayub bisa mengatasi situasi seperti itu? Badannya dengan gatal-gatal, penyakit kulit, bukan saja kulit biasa. Siapa yang tidak pernah mengalami penyakit kulit Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah mengalami penyakit gatal? Ya, gatal saja saudara, digaruk sekali pasti ingin 2 kali, enak 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Penyakit gatal itu semakin digaruk semakin enak Bapak Ibu Saudara. Ayub juga demikian. Ayub garuknya sudah tidak pakai tangan lagi, pakai beling yang tajam saudara, harus duduk di tengah-tengah abu yang panas untuk menghangatkan, menyamankan tubuhnya. Sungguh menderita. Tapi melalui kisah Ayub ini saudara dan saya mendapat pelajaran penting. Bagaimana saudara menyikapi hal-hal seperti ini, seperti saat ini? Mungkin kita berjualan, kita berbisnis, kita bekerja saat ini menghadapi berbagai macam persoalan, ya,
banyak perusahaan-perusahaan merumahkan karyawannya. Ya, jadi banyak pengusaha-pengusaha yang sementara ini tidak melakukan usahanya karena memang negara kita sedang mengalami krisis ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak berdampak situasi seperti ini, pandemi corona ini? Semua mengalami, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak sendiri loh, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sendirian. Tetapi Ayub sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang memberikan kita semangat, motivasi untuk kita bisa tetap terus menjalani hidup ini dan tetap bersyukur, Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub bisa melewati masalah besar yang dihadapi, yaitu kuncinya, poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dia tetap mempercayai kuasa Tuhan, bahwa Allah itu sanggup menolongnya. Itu yang penting. Pemahaman itu dulu yang ada di dalam diri kita. Apa yang Ayub sampaikan itu, Bapak Ibu Saudara, bisa menolong kita. Apapun penderitaan, masalah yang kita hadapi, Saudara, kita yakin bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Allah kita Allah berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun, Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup menolong saudara dan saya. Apapun yang menjadi persoalan masalah berat saudara. Ketika Allah menolong umat Israel yang sedang kebingungan dikejar oleh tentara Fir'aun, Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan, adanya laut menghalanginya. Maka Allah sanggup membelah lautan itu, Saudara, dan umat Israel berjalan di tanah kering. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, kalau kita tidak mempercayai Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, maka kita akan terus melihat penderitaan masalah kita yang besar. Padahal kita punya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah sanggup, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus sanggup menenangkan badai ketika dia bersama murid-muridnya di danau. Badai itu ditenangkan oleh Yesus. Dan Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus sanggup. Dan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 7 hari. Tuhan bangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Ayub membagikan berkat ini kepada saudara dan saya. Aku tahu Engkau, Saudara, sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penderitaan masalah ini kita meyakini bahwa Allah sangat berkuasa. Allah pasti menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang menjadi ketakutan saudara dan saya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang disembah oleh Ayub, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itu poin pertama, Bapak Ibu Saudara. Ayub membagikan kepada kita semua. Ketika Ayub mengatakan seperti itu, bukannya Ayub tidak mengalami masalah besar, tetapi hidupnya penuh penderitaan. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 24 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan
dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki, yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Dan dia Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki keyakinan. Kita harus percaya bahwa Allah itu memiliki kuasa yang besar atas semua ciptaan. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub bisa melewati situasi seperti itu, dia tetap meyakini bahwa Allah memiliki rencananya yang tidak pernah gagal, saudara. Di dalam ayat yang kedua bagian B, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada siapapun yang menggagalkannya. Jadi kalau kita melihat penderitaan Ayub, yang dialami Ayub tetap dalam monitor Tuhan. Ayub tetap di dalam jangkauan Tuhan, termasuk rencana itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Ayub mengalami ujian iman yang berat, tetapi ketika dia mengalami ujian itu, dia meyakini bahwa Allah memiliki rencana yang tidak pernah gagal. Rencana Allah di dalam setiap kehidupan manusia itu tidak lepas daripada rencana Allah. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya yang dikasihinya, terlebih orang yang benar. Kalau kita melihat Ayub pasal yang pertama, di sana dijelaskan bahwa Ayub adalah orang yang benar, Ayub orang yang saleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh tidak pernah ditinggalkan Tuhan sekalipun menghadapi banyak persoalan. Yeremia 29 ayat 11, saudara, Tuhan memberikan rancangan masa depan penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Itu yang ada dalam master plan Allah. Rancangan Tuhan kepada setiap orang percaya, rancangan yang baik. Sekalipun itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir tidak baik. Ayub pernah mempersalahkan Allah. Dia pernah mengutuki hari kelahirannya. Dia pernah melakukan dengan Allah, mengatakan bahwa aku tidak bersalah. Itu disampaikan, saudara bisa melihat sepanjang di kitab Ayub, argumen Ayub dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ayub membela dirinya, dia merasa benar, tetapi kok mengapa harus mengalami demikian? Kadang itu harus terjadi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, orang benar itu tidak akan ditinggalkan Tuhan, saudara. Sekalipun mengalami banyak persoalan berat, sekalipun dia mengalami persoalan yang menurut dia tidak kuat, tetapi Allah memberi kekuatan. Mari kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi di sini orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya. Sekalipun ada banyak persoalan, ada ujian, tetapi Allah tetap memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi poin yang kedua adalah tetap mempercayai rencana Allah yang tidak pernah gagal. Dan janji Allah pasti memulihkan, Bapak Ibu Saudara. Janji Allah yang murni,
bukan janji manusia. Manusia seringkali berjanji tidak ditepati, tetapi Allah dia berjanji, dia ditepati. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan 8. Mazmur pasal yang ke-12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi janji Tuhan itu janji yang murni. Dia itu akan menjaga setiap orang-orang yang benar, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang benar dilindunginya. Oleh sebab itu jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita percaya bahwa kita akan melewati situasi seperti ini, seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub meyakini bahwa Allah itu memiliki rencananya yang tidak pernah gagal. Di dalam kitab Roma mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ya saudara, jadi Allah turut bekerja. Di situasi seperti ini Allah turut bekerja, Bapak Ibu Saudara. Melihat sejauh mana iman anak-anak Tuhan. Apakah mereka tetap melakukan doa? Apakah mereka tetap melakukan hubungan intim dengan Tuhan? Apakah mereka tetap membuat mesbah keluarga di dalam rumah mereka masing-masing? Ayub dilihat Tuhan, dia orang yang sabar menghadapi situasi penderitaan. Anak-anaknya 10 meninggal, hartanya habis semuanya, istri yang dicintainya mengutukinya untuk mengutuki Allahnya. Sungguh luar biasa penderitaan yang dialami Ayub, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama saat ini bersyukur. Kita mendapatkan pelajaran dari kisah Ayub ini. Kalau Ayub bisa melewati penderitaan, Bapak Ibu dan Saudara meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya Allah sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara. Allah sanggup menolong Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kesulitan ini. Pertanyaannya, apakah Allah tidak bekerja? Mengapa Allah membiarkan situasi seperti ini, saudara? Allah ingin melihat sebesar apa iman kita kepada Dia. Apakah kita tetap mengucap syukur, tetap sabar, tetap tekun untuk mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari firman Tuhan saya pagi hari ini, maka di dalam menghadapi situasi seperti ini, mari tetaplah percaya kepada Allah kita yang sanggup, saudara, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kita percayakan hidup kita, serahkan kita sepenuhnya kepada Dia. Hidup mati kita milik Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini mungkin kita dirumahkan, kita sabar saja, kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Kalau saat ini mungkin bisnis kita sedikit merugi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan jika saat ini kita mengalami banyak penderitaan, kita tetap tekun dalam penderitaan itu. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama dan kedua, di sana orang-orang yang bertahan dalam pencobaan itu mereka akan mengalami berkat Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kami menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, apakah di situasi seperti ini kita tetap mengasihi Tuhan Yesus? Kita masih berdoa di rumah, ada mesbah keluarga, kita menghormati kehadiran Allah ketika saudara mengadakan ibadah di rumah-rumah. Apakah kita menghormati ibadah yang kecil? Kita dengan hikmat, kita dengan rapi, kita dengan duduk tenang mengikuti sepanjang ibadah, walaupun kita saat ini melihat lewat rekaman Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Ayub ketika dia tekun sabar menghadapi ujian itu, maka kehidupan Ayub dipulihkan Tuhan. Anak-anaknya dikembalikan, hartanya dikembalikan, dan semuanya kondisi Ayub dipulihkan. Kita harus percaya bahwa Allah kita pasti akan memulihkan ekonomi kita yang saat ini kita merugi, yang saat ini kita mungkin tidak bekerja. Pasti Allah akan memberikan double, saudara. Besok kalau kita situasi lancar, maka Allah akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita agar pandemi corona ini cepat berakhir, dan semuanya kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita dipulihkan Tuhan, ekonomi negara kita dipulihkan Tuhan, dan ekonomi keluarga kita dipulihkan Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang 2 kali lipat dipulihkan Tuhan karena kita memiliki ketekunan dan kesabaran. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah semangat untuk beribadah, tetap berdoa, tetap di rumah masing-masing membuat mesbah keluarga, tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencananya tidak pernah gagal kepada setiap orang-orang yang dikasihinya. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian respon kita tadi yang menjadi pujian firman, ya. Aku percaya tidak ada Allah seperti Allah kita, Bapak Ibu Saudara, Elohim. Mari kita bersama-sama tetap meyakini bahwa Allah kita, Allah yang kuasa, Allah yang sanggup memulihkan Indonesia ini, Allah yang sanggup memulihkan ekonomi Indonesia ini, dan Allah yang sanggup memulihkan ekonomi keluarga kita, dan Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Saat ini Allah yang sanggup memulihkan orang-orang yang terdampak virus corona. Tuhan akan sembuhkan. Ada pertanyaan, kapan corona ini berakhir? Maka berakhir hanya dalam nama Yesus Kristus. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau
kita berdoa. Dengan segenap hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa keluarga kita masing-masing. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bapa yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup memulihkan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kami percaya Tuhan saat ini melalui firman-Mu, Ayub memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Ayub terbebas, Ayub melewati setiap ujian, penderitaan, karena Ayub memiliki keyakinan tetap percaya bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang berkuasa atas isi dunia ini, Allah yang memiliki rancangannya yang tidak pernah gagal. Hamba-Mu percaya Tuhan, situasi seperti ini, pandemi corona ini yang menjadi ketakutan bagi penduduk dunia, adanya krisis ekonomi global, saat ini Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau memulihkan bangsa ini. Engkau memberkati Indonesia. Engkau memberkati kami semua yang beribadah saat ini. Banyak anak-anak-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau melawat mereka. Engkau melindungi mereka. Jika saat ini Tuhan banyak yang ketakutan ekonomi, hamba-Mu percaya kalau situasi ini semuanya aman, corona hilang, sirna dalam nama Yesus. Setiap keluarga-keluarga Kristen dipulihkan 2 kali lipat. Kami percaya akan rencana Tuhan, tidak ada yang gagal. Indonesia ini bangkit, dan keluarga kami Jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading dipulihkan Tuhan dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha, dan kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat, Tuhan memberkati.